Halo, Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Saya doakan hidup Anda semakin hari, semakin penuh kebahagiaan, semakin penuh kemudahan, dan tentunya semakin penuh keberlimpahan. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah membuat di Cahaya Kehidupan sudah lebih dari 37.000 subscriber. Itu artinya banyak orang semakin suka dengan Cahaya Kehidupan, banyak orang terbantukan, banyak orang hidupnya jadi berubah. Saya dapat banyak WhatsApp, banyak komentar juga di YouTube bahwa ketika menonton video di Jaga Kehidupan, kemudian ada yang membaca buku 10 keajaiban pikiran saja, sudah banyak perubahan, sudah menemukan banyak keajaiban di hidupnya. Jadi, kalau Anda mengatakan untuk berubah hidup itu butuh mahal, tidak. Banyak orang, banyak komentar di sini yang mengatakan bahwa hidupnya mengalami keajaiban, mengalami perubahan ketika menonton video di Cahaya Kehidupan. Makanya kalau nonton videonya jangan hanya satu, tonton semuanya. Misalnya ketika Anda nonton video tentang pesugihan halal, hanya di situ saja, coba video lainnya. Atau misalnya Anda nonton tentang video berdoa, hanya itu aja. Jangan, Anda gabungkan dengan video yang lain. Anda padukan semuanya yang ada di Cahaya Kehidupan. Di sini ada banyak video, lebih dari 200 video, bisa Anda simak satu persatu, bisa Anda terapkan, dan itu menjadi sebuah kombinasi dan menjadi sebuah ilmu untuk Anda terapkan di hidup Anda. Hari ini, saya ingin membagikan sebuah inspirasi tentang manusia itu isi pikirannya apa. Banyak orang terkadang melihat manusia itu yang dilihat adalah pakaiannya, yang dilihat adalah casingnya kalau di handphone, yang dilihat adalah tampilan depannya. Memang itu wajar. Kenapa? Ketika kita bertemu seseorang, maka pasti yang dilihat pertama adalah tampilannya. Sangat-sangat wajar. Bertemu orang yang mungkin bajunya rapi, bajunya bersih, pakai jas, bajunya warna putih, lalu menganggap bahwa orang itu juga bersih, orang itu juga baik. Sangat wajar. Atau sebaliknya, bertemu orang yang bajunya lusuh, bajunya kotor, lalu menganggap orang itu isinya kotor. Itu wajar. Kenapa? Kesan pertama itu yang ditangkap, kemudian Anda membuat persepsi bahwa ketika tampilannya bajunya putih, bajunya bersih, seolah-olah pikirannya bersih. Seolah-olah hatinya bersih. Itulah kenapa banyak orang tertipu, banyak orang mudah terperdaya ketika hanya melihat di kesan pertama. Ambil contoh saja misalnya seorang dokter. Seorang dokter itu sangat identik dengan jas warna putih. Jas warna putih menggunakan stetoskop, maka orang menyebutnya sebagai dokter. Nah, itu ketika ada orang biasa, artinya orang lain yang dia bukan dokter, kemudian dia pakai jas, pakai stetoskop, dia duduk di ruangan dokter, saya jamin semua orang pasti menganggap dia dokter, ya kan? Kenapa? Yang dilihat adalah tampilan luarnya, yang dilihat adalah apa yang digunakan. Hal yang wajar. Tapi di video kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk lihat lebih dalam. Lihat manusia bukan hanya dari tampilannya, lihat manusia bukan hanya dari apa yang dia pakai, bukan dari bajunya, bukan dari casingnya, tapi cobalah lihat lebih dalam. Yaitu apa? Isi pikirannya. Sebetulnya sangat mudah kalau saya menganalogikan. Di depan saya ada sebuah gelas ini ya. Yang satu gelasnya saya sudah isi dengan air warna merah. Lalu yang satu saya isi dengan air yang warna hijau. Oke. Saya anggap ini manusia sama, polosan, tapi ternyata isinya beda. Yang satu warna merah, satu warna hijau. Kalau ini kosongan, maka sama. Tapi begitu diisi warna merah, maka isinya jadi merah, diisi warna hijau, maka jadi hijau. Manusia awalnya ketika lahir di dunia, kosongan. Kalau bahasa sehari-hari adalah polos. Bayi itu polos, bayi itu kosong. Sama seperti gelas ini, kosong, nggak ada isinya. Makanya ketika bayi itu lahir, yang keluar adalah hanya tangisan. Dan ketika bayi itu
dia anaknya orang Jawa tapi dibesarkan sama orang Australia, maka pasti dia pintar bahasa Australia. Atau sebaliknya, anaknya orang Australia, anaknya bule tapi dibesarkan sama orang Jawa, jadinya pintar bahasa Jawa, jadi bule Jawa gitu ya. Jadi sudah ada kan, kita pernah lihat ada di YouTube atau mungkin di sekitar kita, secara penampilan dia pirang, dia bule, tapi ternyata ngomongnya bahasa Jawa. Nah seperti itu, kita tidak bisa menilai dia tampilan, oh dia orang bule pasti pintar bahasa Inggris, lalu ketika Anda ngomong bahasa Inggris tiba-tiba dia nggak tahu. Sebaliknya, ketika Anda ngomong bahasa Jawa dia jadi tahu. Artinya apa? Lihatlah manusia lebih dalam, bukan hanya di tampilannya, tapi lihatlah apa isinya. Isinya apa? Yang ada di pikirannya, yaitu yang keluar di mulutnya. Kalau gelas ini yang isinya warna merah, lalu saya tuangkan merahnya ke sini, maka keluarnya merah kan? Yang hijau saya tuangkan jadinya hijau. Sama-sama gelasnya, tingginya sama, bentuknya sama, tampilannya sama, tapi ternyata isinya beda. Apa yang keluar di mulut seseorang itu, apa yang keluar di lisannya, itulah penggambaran isi di pikirannya, isi di kepalanya. Artinya, ketika Anda bertemu orang yang dia suka marah-marah, dia ngomongin hal yang negatif, ngomongin kebun binatang di mulutnya, maka ya itulah isi di pikirannya. Harusnya kita tidak perlu marah ketika ada orang ngomong seperti itu. Kenapa? Karena itu dia sedang menunjukkan isi di kepalanya, dia sedang menunjukkan isi di pikirannya. Harusnya tidak perlu marah ketika ada orang yang dia ngomongin hal jelek kepada Anda. Santai aja. Jadi sadari bahwa yang keluar di mulutnya itulah penggambaran di kepalanya, penggambaran dunia di kepalanya. Misalnya ini warnanya putih, dari luar casingnya putih, bersih, ada sedikit tubuhnya tapi secara umum bersih ya. Casingnya putih. Putih itu identik dengan bersih, identik dengan suci, identik. Artinya selama ini dihubungkan dengan kebersihan dan kesucian. Putih, bendera merah putih, putih artinya suci. Padahal putih itu hanya sebuah warna. Kita tidak bisa selalu menghubungkan kata putih dengan suci atau bersih. Kalau cangkir ini, mug ini warnanya putih, sama seperti orang yang dia suka pakai baju putih, kemudian bersih, putih, belum tentu isi kepalanya juga bersih. Saya isi putih ini dengan hitam kan? Isinya hitam. Padahal luarnya putih, tapi isinya hitam. Nah, jadi kalau Anda bertemu seseorang, Anda punya teman sama seseorang, bertemanlah lebih dalam, coba ajak dia ngobrol, ajak dia bicara untuk mengetahui apa isi pikirannya. Kalau dia suka marah-marah, dia suka ngomongin hal yang banyak jeleknya, berarti itu isi pikirannya. Sama juga dengan ini, sebaliknya. Ini secara tampilan mungkin anak-anak gitu ya, ini anak-anak. Belum tentu isinya juga kotor, belum tentu isinya itu tidak berfaedah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ketika casingnya anak-anak lalu, wah kita tidak perlu belajar sama anak-anak. Salah. Justru banyak hal kita bisa pelajari di anak-anak. Ini casingnya anak-anak, tapi ketika saya keluarkan, isinya adalah putih jernih. Kita tidak bisa melihat seseorang hanya dari luarnya, hanya dari bertemu sekilas, hanya dari layar televisi, hanya dari layar YouTube, tidak bisa. Kita baru menilai seseorang itu kalau sudah bertemu, ngobrol, dan dengarkan apa yang dia sampaikan. Itulah isi pikirannya. Makanya daripada bicara yang jelek, lebih baik diam. Kenapa? Ketika kita bicara jelek, maka sama aja kita sedang memberitahu dunia bahwa isi kepala kita penuh kejelekan. Lebih baik diam. Diam itu menyimpan semuanya dan mengolah semuanya menjadi baik. Kalau mau keluar, keluarkan yang baik-baik. Ucapkan yang baik-baik. Sehingga dunia tahu Anda baik.
Dan ketika mulut Anda keluarnya baik, maka otomatis Anda menarik kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Paham? Perhatikan tadi ya yang saya eksperimenkan. Jadi mulai sekarang, hati-hati ketika bergaul sama seseorang, hati-hati ketika bertemu dengan seseorang. Tidak selamanya yang putih itu bersih, tidak selamanya putih itu suci. Terima kasih yang sudah subscribe. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.